dalam lingkaran waktu aksara satu. Iku sungsang, udah mulai dari uku sungsang tuh sudah tidak ada padewasan untuk menikah. Sampai dengan uku pang. Pahang. Oke. Kalau di Bali dibilang deklion pegat wakan. Iya. Pegat wakan artinya sudah putus, kemudian kita membuka lembaran baru. Nah, itu sebenarnya arti katanya. Kenapa dibilang pegat wakan? Sudah putus dengan hari-hari yang tidak baik, kemudian baru muncul artinya hari-hari yang dimana sudah mulai bisa menentukan kegiatan-kegiatan tertentu. Oke. Misalnya terutama biasanya di Bali yang umum orang menanyakan itu adalah hari untuk menikah, hari untuk misalnya orang membangun, kapan boleh mulai dan lain sebagainya. Nah ini secara umum orang menikah itu kalau bisa diusahakan setelah 1 bulan hari raya Galungan itu lewat. Oke. Nah, karena rentetan hari Galungan itu masih hari Galungan, kemudian Kuningan. Setelah itu akan menuju ke 1 bulannya adalah Budaklion Galungan, atau Budaklion berikutnya adalah Budaklion Pang. Berarti kalau saya lihat dari mulai uku Sinta, Kak Suta, secara logika uku ke-7 dan ke-8 sudah pasti jatuh di Rangda 3. Jadi istilahnya mungkin sebaiknya kita pantangan untuk menjalankan upacara pernikahan di uku tersebut. Jadi di Warige atau Warige Alit dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Warigedean, Warigedean dan Julungwangi. Ya kan? 7 dan 8. 9, 10, 11 tidak boleh, Kak. Karena habis itu kan Galungan. Iya. Ya kan? Warigadean enggak bisa. Julungwangi enggak bisa. Nah, mulai Sungsang juga tidak boleh. Berarti logikanya 7, 8, 9, 10, 11 sampai Pahang kan, Kak Suta? Ya. Udah Klion Pang. Itu udah Minggu Pang itu terakhir. Berarti paling simpelnya kita melihat dari mulai Warigedean sampai Pahang tidak ada dewasa pernikahan. Tidak ada. Kenapa? Karena 1 itu ada orang ketiga, 2 uku. Kemudian setelah itu sudah uku Sungsang. Setelah uku Sungsang udah Galungan. Iya. Habis itu yang kalau ke-14 kan, sama 15 enggak boleh. Uku Galungan itu adalah uku di mana kita merayakan hari raya Galungan ya. Kalau di Bali itu hari rayanya umat Hindu. Berarti 15. Ini kan juga Rangda 3. Ya, 15 16. 15 16. Oke. 15 16-nya Rangda 3, kemudian 21 dan 22. Itu yang Rangda 3. Ya. Nah, berarti kalau seumpama saya menyambung kembali, yang patut dihindari, ya kan? Berarti logikanya seperti itu. Rangda 3, was nganten. Ya. Ya dan kan? Harus dilihat juga yang lainnya ya. Ketika misalnya kita melihat ada salah wadi, cari olang hati, ini enggak boleh juga. Itu apa itu, Kak Suta? Kalau salah wadi ini ya tidak boleh dipakai doa sebaik, atau tidak baik digunakan untuk hari baik gitu artinya. Itu salah wadi. Kalau cari olang hati itu bertentangan artinya. Oke. Dan itu ada di, kalau sederhananya itu ada di kalender kolom paling atas. Kolom paling atas. Okay. Kemudian kita akan masuk ke misalnya hari-hari tertentu. Misalnya kalau di Bali kita akan menggunakan kembali kalau hari-hari tertentunya adalah kalau masuk sudah ke kolom hari, tanggal ya. Per tanggalnya kita harus melihat yang ada di Bali namanya pasah, beteng, kajeng atau triwaranya. Nah, ketika pasah itu orang yang ada urusannya dengan Pak Pendeta atau Sulinggih Bali itu tidak mau beliau.
Ya karena hari itu hari dewa, hari Tuhan ya. Ya jadi Pasah itu urusannya adalah ke dewa, Beteng urusannya ke manusia, Kajeng urusannya ke buta. Jadi ketika hari manusia yang harus memakai hari manusia dan buta yang boleh dipakai. Kalau hari dewa tidak boleh dipakai. Dia boleh pakai. Oke. Ya kemudian bukan semuanya tidak boleh dipakai ya. Jadi ada ketentuannya khusus untuk urusan manusia itu tidak mau beliau. Oke. Ya misalnya orang mati mau ngaben, orang menikah gitu tidak bisa. Itu sudah kita sampaikan ada 3 unsur yang memang patut kita hindari. Ya. Di samping ada beberapa unsur yang lain nih yang Kak Suta tadi sebutkan. Nah, dari 3 aja kita sudah mengerucutkan hari mana yang akan kita coba pilih ke depannya. Gitu loh. Maksudnya terhindar dari Rangda 3, terhindar dari was nganten, dan setelah megat tuakan. Nah, dari 3 unsur ini aja sudah mengerucut sekali. Ya. Kita sudah bisa memilih. Tinggal nanti yang seperti Kak Suta tadi sampaikan, mungkin masih ada faktor lain dan itu mungkin bukan unsur ya, variabelnya itu bisa kita tanyakan kembali ke seseorang yang mungkin lebih paham untuk perhitungan matematika kalender. Karena kalau selama 3 unsur ini aja, kalau menurut saya sudah mau mengerucut ya. Sudah sangat mudah untuk diingat ya. Ya. Jadi ketika penentuan untuk hari-hari baik ketika orang mau melaksanakan sebuah upacara, tapi karena pada hari ini kita membahasakan bahasa khusus untuk pernikahan, ya jadi kita sudah bisa menentukan kapan boleh, kapan tidak boleh. Walaupun tidak berani mengatakan bahwa sudah seperti itu karena tradisi di Bali setiap orang menikah mereka akan menanyakan hari baik itu kepada seorang pendeta atau seorang sulinggih yang memang memiliki pengetahuan luas tentang padewasan. Dan di Bali ini sangat disakralkan ya, atau sangat dihormati sekali keputusan seorang sulinggih ketika beliau menentukan iya atau tidak, boleh atau tidak pada hari-hari tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting. Jadi apapun bahasa di dalam kalender ini, walaupun secara matematisnya kita tahu, tetapi tetap saja kita harus mencari kejelasannya terhadap seorang pendeta atau seorang sulinggih di Bali. Ya. Tapi itu dah kembali lagi mungkin yang paling sederhananya kalau seperti saya, 3 unsur itu saya sudah bisa mengkerucutkan. Ya. Sudah mulailah kita, kapan ya, gitu kan. Istilahnya tinggal kita coba melihat unsur lainnya. Kalau bisa untuk mereka-reka, untuk bisa membuat perencanaan awal. Nah, itu bisa kita lihat dari perhitungan secara global tadi. Ya. Nah, untuk masalah yang tadi saya bilang apa namanya Kalapati Salawadi. Salawadi itu, nah itu tinggal lihat di kalendernya. Terus apalagi ada unsur ramalan cuacanya, Lanus, Eheb, Basa Gede itu tergantung. Kalau Basa Gede pas di hari yang baik ya kita acaranya di dalam gedung. Iya, misalnya itu dulu kenapa orang menentukan itu di setiap kalender, karena apa? Karena di hari-hari hujan orang susah ya. Kenapa? Susah melaksanakan kegiatan. Karena akan memanfaatkan orang banyak. Itu kayaknya di teknis deh Kak Suta ya. Jadi istilahnya di teknis. Makanya diberikan informasi, ini kalau bisa jangan di hari ini karena ini hari-hari hujan. Iya. Dan kalaupun di hari itu ada penanggulangannya, maksudnya ada ininya. Ada antisipasinya. Ada antisipasinya gitu. Jadi begitu. Jadi supaya untuk meringankan pekerjaan, maka orang akan mencari hari-hari tertentu yang mungkin kalau urusan untuk istilahnya seremoni tidak mau. Kenapa? Menghindari hari hujan. Dan ini tujuannya untuk kita tidak mengatur alam ya. Jadi kita yang mengatur diri supaya alam tetap
berjalan, berputar. Alam tetap berekosistem, manusia tetap melakukan aktivitas pada hari-hari yang terhindar dari aktivitas alam.